Calotemoyu. Sebagai seorang imam Katolik, pastor Katolik, saya belajar teologi lumayan lama ya, paling tidak 4 tahun lebih. Karena memang habis itu ada praktek-praktek dan juga segala macam, kalau di total bisa sampai 7 tahun, 8 tahun. Bahkan apalagi kalau imam itu belajar sampai ke doktoral atau paling tidak masteral, maka hidupnya benar-benar didedikasikan untuk mendalami iman Kristiani melalui ilmu teologi atau tafsir atau juga kitab suci atau juga macam-macam dokumen, itu sampai belasan tahun. Dan itu pun sebagai seorang imam saya menyadari ketika saya secara khusus bukan ahli di bidang itu dan itu bukan kapasitas saya harus mengatakan in general, secara umum saya bisa mengatakan ini, tapi spesifik banyak hal saya tidak tahu. Karena kalau kita mempelajari kekayaan iman Kristiani melalui dokumen, melalui tulisan ataupun catatan-catatan atau diskusi-diskusi yang ada sangat banyak. Itu menunjukkan dalam sejarah kekristenan, studi terhadap iman Kristiani begitu berlimpah dan banyak dari beragam perspektif. Dan semuanya tujuannya satu, untuk bisa mengerti iman Kristiani secara aktual, secara relevan, untuk bisa membahasakan iman Kristiani sehingga bisa relate dengan kehidupan dan berguna untuk kehidupan kita. Tetapi lebih dari itu juga membantu jiwa-jiwa memiliki kesejahteraan rohani. Kami sungguh-sungguh diajarkan untuk mengerti batas diri, yang bukan kapasitas kita, yang bukan menjadi kajian hidup kita. Kita harus percaya kepada orang-orang ahlinya. Maka saya ingin mengatakan, kalau hari-hari ini, akhir-akhir ini, ada begitu banyak video-video yang mengungkapkan tentang ajaran Kristiani, isi kitab suci Katolik, yang dikupas oleh orang-orang yang tanda petik tidak punya kapasitas, bahkan berasal dari agama lain, dengan mengulik semuanya. Bagi saya itu sesuatu yang lucu. Saya tidak pernah tersinggung bahwa kitab suci saya dikritik, kitab suci Katolik itu ditelaah oleh orang lain, tetapi justru ketika mereka menelaah itu, mencoba menemukan banyak hal yang bertentangan, tidak asli segala macam, itu justru sangat terlihat betapa tidak cendekiawannya mereka, betapa mereka tidak pada level yang seharusnya dipakai untuk mengatakan tentang itu. Justru di situ sangat terlihat, kalau dari perspektif saya, ya ketidakmampuan mereka mengerti iman Kristiani. Dan kami, orang Kristen, orang Katolik, percaya bahwa untuk mendalami iman Kristiani, mengerti isi kitab suci dengan benar, kita membutuhkan Roh Kudus, kita membutuhkan tuntunan Allah. Bukan hanya dengan akal budi saja. Kalau kita ngomongin level akal budi, banyak hal bisa dimanipulasi oleh akal budi. Tetapi tuntunan Roh Kudus, bimbingan Allah, juga bimbingan dari tradisi-tradisi yang ada selama ini berkembang untuk mencoba memahami iman Kristiani itu menerangi kami, supaya kami sungguh-sungguh berusaha sesuai dengan maksud dari ajaran itu. Kalau dari kitab suci ya berarti sesuai dengan konteks, maksud dari kalimat itu ada. Ada banyak ilmu interpretasi yang kami pelajari, artinya ilmu tafsir, dan itu pun setiap ilmu tidak pernah merendahkan perspektif-perspektif yang lain. Karena untuk memahami sabda Tuhan, dari beragam perspektif itu justru disatukan, sehingga apa yang kita pahami tentang perkataan itu, sabda itu, justru semakin utuh. Dan kami juga sebagai orang Katolik tahu bahwa selain kitab suci, tradisi yang tertulis, ada juga tradisi-tradisi yang tidak tertulis dalam kitab suci yang juga kami jadikan acuan. Jadi
nggak bisa menilai kekatolikan, menilai Kristen itu hanya dari tulisan kitab suci satu-satunya. Jadi menanggapi hal-hal yang ada itu, saya sebagai seorang imam Katolik kadang sedih. Kadang kita cross the border, melampaui batas-batas kita. Saya tidak tahu tujuan dari pribadi-pribadi itu mengungkap itu semua. Ya kalau tujuannya tidak baik, sangat menyedihkan. Kalau tujuannya untuk studi, mari studi yang sungguh-sungguh komparatif, sungguh-sungguh sistematis, dan sungguh-sungguh mepijakkan kaki kita dari perspektif yang benar. Tidak bisa perspektif orang lain dipakai untuk memahami perspektif saya. Atau bahasa kasarnya, kalau kamu sekolahnya itu di bidang pertanian, kamu nggak bisa ngomongin tentang sekolahan saya yang tentang teknik mesin. Kita sama-sama belajar ilmu matematika, mungkin di situ bahasa Inggris di situ, tetapi kita tahu kapasitas kita itu, seorang yang ahli pertanian nggak bisa ngomongin, nggak bisa menggurui atau mengendalikan orang yang belajar teknik mesin. Ada kelasnya yang berbeda. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh membangun kehidupan bangsa yang lebih baik, kehidupan negara yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi penghargaan terhadap kebebasan beragama, pribadi manusia, dan juga keyakinan, juga martabat manusia, belajarlah untuk tahu batas. Belajarlah untuk tahu di mana posisi saya. Belajarlah untuk tahu bahwa oke, saya sadar diri bahwa itu bukan wilayah saya. Mari kita belajar sendiri-sendiri tentang apa yang kita imani supaya kita menjadi semakin lebih soleh, semakin lebih suci, semakin lebih dekat sama Tuhan. Jadi itu yang saya lihat terhadap fenomena-fenomena yang berkembang di media sosial, media-media yang sungguh menjadi sarana belajar banyak orang, sehingga banyak orang juga kalau tidak berhati-hati nanti disesatkan dan menyebabkan sentimen keagamaan yang begitu besar. Itu yang ingin saya ungkapkan, perasaan saya, supaya ini juga membuat kita menjadi lebih dewasa dan matang dalam hidup beriman, dalam hidup beragama. Terima kasih.